Baik, kami dari kelompok 2. Selamat pagi dokter dan selamat pagi teman-teman. Mungkin akan saya mulai dari pembacaan soal dulu dari kasus 2. Dari aloanamnesis, seorang anak laki-laki 5 tahun datang dengan keluhan sejak kurang lebih 4 jam yang lalu mengeluh hidung buntu di sebelah kiri dengan fase 7. Keluhan disertai dengan pilek di hidung sebelah kiri dengan fase 5, pilek dengan cairan berwarna bening, tidak ada bau, tidak ada nyeri wajah, tidak ada nyeri kepala, dan tidak ada lendir yang terasa mengalir di tenggorokan. Dirasakan terdapat gangguan penciuman di hidung sebelah kiri dengan fase 4, tidak ada mimisan, tidak ada demam, tidak ada sakit gigi, tidak ada batuk, dan pasien sudah berobat ke RSUD. Namun karena keterbatasan alat, maka pasien dirujuk ke RSDK. Riwayat penyakit dahulu, keluhan serupa tidak ada, alergi tidak ada. Riwayat penyakit keluarga, keluhan serupa tidak ada. Riwayat sosial ekonomi, biaya pengobatan menggunakan JKN non-PBI. Next. Untuk status generalisnya, kepala mesosefal, dari jantung, bunyi jantung 1-2 normal, tidak ada bising, tidak ada gelop. Kemudian pulmo, tidak ditemukan adanya retraksi dinding dada, suara dasar vesikuler kanan dan kiri, tidak ada ronki dan tidak ada wheezing. Untuk abdomen, bunyi ususnya positif normal, heparlien tidak teraba. Next. Selanjutnya adalah status lokalis. Dari telinga, di kanalis auditoris eksterna tidak ditemukan adanya udem, tidak ada hiperemis, dan tidak terlihat adanya serumen. Kemudian membran timpaninya intak, refleks cahayanya positif. Untuk orofaring, arkus faringnya simetris, faring hiperemisnya tidak ditemukan, tonsilnya T1, tidak ada kripte yang melebar, tidak ada detritus, dan tidak ditemukan adanya postnasal drip. Next. Tugasnya yakni deskripsikan pemeriksaan nasoendoskopi pasien tersebut. Kemudian sebutkan pemeriksaan penunjang lain yang diperlukan dan sebutkan diagnosis pasien ini. Selanjutnya adalah pemeriksaan nasoendoskopi, bisa dilanjutkan mungkin dari Adit. Baik, izin melanjutkan dokter, teman-teman. Untuk pemeriksaan nasoendoskopi, saya yang mempresentasikan. Sebelumnya, mungkin videonya bisa untuk pemeriksanya saja mungkin. Ya, dari pemeriksaan dari hasil pemeriksaan yang kami lihat, untuk mukosa tidak hiperemis dan tidak livid, lalu tidak ada tumor, lalu tidak ada polip, terdapat benda asing di salah satu sisi, yaitu di sisi kanan, dekstra. Lalu untuk lendirnya, untuk sisi sinistra, serus, dan sisi dekstra, seromukos. Untuk luka, tidak terdapat luka di kedua sisi. Lalu untuk konka, kedua sisi eutrofi. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Untuk yang presentasi mengenai pemeriksaan penunjang, silakan untuk mempresentasikan. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah pemeriksaan X-ray. Di sini digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis. Pada benda asing dapat ditemukan apakah gambarannya radio opak. Apabila radio opak dapat dilakukan segera setelah kejadian. Sedangkan pada benda asing yang bersifat radiolucent mungkin dapat dilakukan setelah 24 jam setelah kejadian, karena sebelum 24 jam belum menunjukkan gambaran radiologis yang berarti. Dalam posisi frontal dan juga posisi lateral. Selanjutnya ada pemeriksaan lainnya, yaitu ada rigid nasal endoscopy, dan juga selanjutnya next.
fleksibel nasopharyngoskop. Mohon izin untuk mempresentasikan selanjutnya, yaitu dari diagnosis. Di sini untuk diagnosis kemungkinan terbesar yaitu nasal foreign bodies atau benda asing. Pada umumnya nasal foreign bodies itu benda asing pada hidung, pada umumnya ditemui pada kasus emergensi. Kasus ini sering dijumpai pada anak-anak, dapat juga dialami orang dewasa. Untuk klasifikasinya sendiri terjadi menjadi benda asing organik dan benda asing anorganik. Nah, untuk lokasinya itu biasanya paling umum berada di bawah kongka inferior atau anterior ke kongka medial. Nah, untuk diagnosisnya sendiri itu sering tertunda karena kejadian konstatif biasanya tidak teramati, gejalanya tidak spesifik, dan pasien sering salah didiagnosis pada awalnya. Next. Nah, untuk diagnosisnya sendiri dapat ditegakkan dari anamnesis. Biasanya dari anamnesis didapatkan hidung tersumbat unilateral karena ada biasanya masanya itu di salah satu sisi hidung. Terus ada gangguan membau, ada pilek unilateral di sisi yang sama, dan terasa ada benda organik, ada yang bergerak. Kalau itu bendanya benda organik. Dari pemeriksaan fisik biasanya terlihat benda asing. Next. Untuk diagnosis bandingnya yaitu sinusitis, tumor, polip, choanal atresia, dan upper respiratory tract infection. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari adanya benda asing di hidung. Next. Nah, untuk selanjutnya, untuk diferensial diagnosis yang pertama itu tumor nasal. Awalnya tumor muncul sebagai massa jaringan lunak, asimptomatik, dan terbatas. Setelah itu karena pertumbuhan tumor, gejala-gejala yang akan muncul yaitu sumbatan hidung, epistaksis, hiposmia, rhinore, sinusitis, sakit kepala, nyeri wajah, exophthalmos, dan resorpsi struktur tulang di sekitarnya. Next. Yang kedua itu polip nasal. Polip nasal merupakan massa udematus yang lunak berwarna putih atau keabu-abuan yang terjadi di rongga hidung dan berasal dari pembakaran mukosa hidung atau sinus. Karena terjadi biasanya karena adanya peradangan kronis pada membran mukosa dan sinus yang disebabkan oleh kerusakan epitel akibat paparan iritan, virus maupun bakteri. Sumbatan hidung merupakan salah satu gejala utamanya yang semakin hari semakin berat. Sering juga ada keluhan pilek lama yang tidak sembuh-sembuh, sengau, sakit kepala. Selain itu, pada pemeriksaan rinoskopi anterior biasanya ada massa lunak bertangkai, tidak nyeri jika ditekan, tidak mudah berdarah, dan pada pemakaian vasokonstriktor kapas efedrin tidak mengecil. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari polip nasi. Next. Untuk diagnosisnya itu menurut EPOS tahun 2012 ada gejala mayor yaitu nasal obstruction atau blockage atau congestion sama adanya nasal discharge. Dia dapat berupa nasal drip posterior maupun anterior. Untuk yang minornya biasanya ada rasa tekanan maupun nyeri pada wajah, terus hilangnya hindra pembauan biasanya itu pada dewasa dan kalau pada anak-anak itu batuk. Dan dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan dengan rinoskopi anterior. Untuk choanal yang diagnosis banding lainnya itu choanal atresia. Ini merupakan kelainan bawaan di mana ada kegagalan kanalisasi membran bukonasal pada anak yang baru lahir. Pernafasan hidung itu wajib. Gangguan dokter Ana. Untuk selanjutnya yaitu yang tadi sudah dibahas choanal atresia. Nah, di sini sebagian besar pasien dengan atresia choanal bilateral terdeteksi dalam bulan pertama kehidupan. Namun pada kasus ditemukan pada orang dewasa pun juga ditemukan. Next. Ini merupakan salah satu hasil pemeriksaannya. Next. Untuk selanjutnya yaitu sinusitis atau rhinosinusitis. Diketahui sebagai peradangan pada lapisan sinus paranasal. Nah, di sini rhinosinusitis itu aku tidak ada tanda atau gejala klinis yang tepat, yang sensitif atau spesifik, sehingga kesan klinis keseluruhan harus digunakan untuk memandu manajemen. Next. Nah, di sini untuk diagnosisnya sama seperti yang tadi menurut EPOS tahun 2012, yaitu terbagi menjadi gejala mayor dan gejala minor. Yang pertama itu gejala mayor ada nasal obstruction atau blockage atau congestion. Kedua itu ada nasal discharge. Sedangkan untuk gejala minornya itu biasanya ditemukan facial pain atau pressure, terus reduction or loss of smell sama batuk kalau pada anak-anak. Untuk pemeriksaan fisiknya di sini biasanya ditemukan ada nyeri ketok daerah pipi atau dahi. Terus pada pemeriksaan rinoskopi anterior itu ditemukan mukosa udem, hiperemis, terus bisa didapatkan sekret mukopurulen yang kental, warna kuning kehijauan di kavum nasi dan meatus medius. Untuk pemeriksaan
pemeriksaan faringnya dapat ditemui drainase postnasal sama dari pemeriksaan sinus trans illumination. Next. Lanjut. Yang terakhir itu infeksi saluran nafas atas. Di sini untuk berbagai virus dan bakteri dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan bagian atas. Biasanya gejalanya itu batuk, sakit tenggorokan, pilek, hidung tersumbat, sakit kepala, demam ringan, tekanan wajah, bersin, rasa tidak enak, serta mialgia. Next. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Boleh di stop share biar saya yang share ya, Ya, gantian. dokter. Ya. Oke ya, jadi pada tugas pada hari ini itu kalian diberi satu video yang berisi tentang hasil pemeriksaan endoskopi salah satu pasien dengan ada ilustrasi dari resume medis dari pasien tersebut. Oke, jadi tugasnya ada 3 ya, Dek. Mendeskripsikan pemeriksaan nasoendoskopi, menyebutkan pemeriksaan penunjang lain yang kira-kira diperlukan, dan dengan alasannya ya. Kemudian yang ketiga, diagnosis sementara dan diagnosis banding dari pasien ini, kalau memang ada diagnosis banding. Oke, kita mulai dari tugas yang pertama, yaitu deskripsi dari nasoendoskopi. Tadi saya ingin konfirmasi dulu, tadi yang menyampaikan deskripsi nasoendoskopi itu pada pasien ini itu ditemukan benda asing di hidung kanan apa kiri ya? Izin koreksi dokter, kiri dokter maksud saya. Ya, oke. Soalnya tadi bilangnya di hidung kanan, jadinya saya bingung. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi sekarang pada saat kita melakukan nasoendoskopi atau melakukan interpretasi pada hasil nasoendoskopi, ada beberapa poin yang kalian bisa ambil sebagai patokan. Yang pertama, untuk menentukan kafumnasi kanan dan kiri. Jadi seperti yang kita lihat pada hasil ini, biasanya gambaran endoskopi akan tampak hanya potongan gambar seperti ini. Ya kan? Jadi gimana kalian menentukan ini kafumnasi kanan atau kiri? Patokan yang paling mudah adalah, jadi kalau mendapat gambar seperti ini, selalu ingat septum adalah letaknya di medial. Septum itu hanya terdiri dari satu bangunan saja. Sedangkan di dinding lateral ada banyak bangunan seperti konka, kemudian ada meatus inferior, meatus media, dan lain-lain. Jadi, pertama tentukan dulu yang mana septumnya. Ya. Setelah kalian menentukan septumnya yang mana, seperti ini kan jelas ya. Sisi ini adalah septum karena dia hanya terdiri dari satu bangunan seperti dinding, satu bidang. Nah, itu kita pastikan dia septum. Kemudian septum selalu di medial. Artinya apa? Kalau septumnya berada di sisi kanan seperti yang kita lihat sekarang, berarti ini menunjukkan ini adalah kafumnasi kanan pasien. Sedangkan kalau dibalik, septumnya letaknya di sisi kiri sebelah sini, berarti itu menunjukkan ini kan dinding medial ya, berarti ruangan yang ada di lateralnya ini adalah kafumnasi sebelah kiri. Jelas ya untuk kanan dan kiri ya. Karena ini dasar pada saat kalian nanti akan melakukan pembahasan mengenai interpretasi hasil nasoendoskopi yang berupa gambar, bukan berupa video. Oke. Sekarang apa yang harus kita interpretasikan pada pemeriksaan nasoendoskopi? Jadi biasanya nasoendoskopi itu akan ada dicetak 3 gambar. Gambar pertama atau baris pertama itu biasanya adalah gambaran kafumnasi yang kita lihat pada saat kita memasuki vestibulum nasi atau nares anterior.
Jadi akan tampak gambar kurang lebih seperti ini. Nanti gambar yang kedua biasanya menunjukkan area di arah meatus medius. Dan gambar yang ketiga akan menunjukkan area di nasofaring. Kalau kita melihat gambar nasoendoskopi secara general, yang kita lihat ataupun kita menilai rinoskopi anterior, jadi gambar nasoendoskopi yang pertama ini, atau gambaran pada saat masuk di vestibulum nasi, ini sama seperti kalau kalian melakukan rinoskopi anterior, ya enggak? Kan kurang lebih seperti ini ya, kalau kalian rinoskopi anterior, spekulum hidung dimasukkan, kemudian dibuka setelah melewati vestibulum nasi, kalian akan melihat gambar ini. Pada gambar ini, nanti apa yang mau dinilai? Yang pertama kita menilai mukosa kafum nasi. Di sini kalian sudah menyebutkan mukosanya tidak hiperemis, tidak livid, tidak pucat gitu ya. Oke, setuju. Jadi mukosa kafum nasi normal warnanya seperti ini. Jadi berwarna merah muda. Kemudian yang kedua kita nilai adalah sekret. Apakah terdapat sekret pada kafum nasi? Kalau ada, harus dideskripsikan apakah itu seros, mukos, mukopurulen, ataupun darah sanguinus ya. Jadi deskripsikan sekret yang ditemukan. Di sini kita lihat sekret tapi tidak banyak ya. Jadi akan tampak dia hanya melapisi permukaan mukosa. Kemudian kita bisa melihat konka inferior dan konka media. Pada konka yang kita nilai adalah konka itu udem, konka itu hipertrofi, atau konka itu eutrofi. Ya, pada pasien ini, pada sisi kanan, konkanya eutrofi. Tidak udem, tidak hipertrofi ya. Saya setuju. Oke. Kemudian kalian boleh menambahkan kalau ada polip, ada benda asing, seperti itu. Jelas ya? Sekarang kita bandingkan dengan hasil endoskopi pada sisi sebelah kiri. Pada sisi sebelah kiri, pertama kali kita masuk ke kafum nasi, ini ya, ini sama seperti kalian saat melakukan rinoskopi anterior. Kan seperti ini ya, tampak gambaran fibrise, ini septum terletak di sebelah kiri, berarti ini kafum nasi sebelah kiri, ini ada konka, kemudian ini tampak ada sesuatu di situ. Nah, ini kalau ada massa seperti ini, itu kita deskripsikan apakah ini benda asing, apakah ini suatu tumor. Kemudian tolong dideskripsikan dengan jelas. Misalnya kalian menentukan ini adalah benda asing, tolong dideskripsikan di sini. Yang perlu dideskripsikan pada benda asing yang pertama, warna, lokasi, bentuk, kemudian baru setelah itu kalian mendeskripsikan area di sekitarnya. Ya, jadi nanti pada deskripsi benda asing tolong dilengkapi benda asingnya letaknya ada di mana. Kalau di sini letaknya di mana, Dek? Untuk kelompok 2, silakan. Di limen nasi, dokter. Di kafum nasi tepatnya. Kamu bisa mendeskripsikan dia terletak di mana? Meatus nasi inferior, dok. Meatus nasi inferior. Apa definisi meatus nasi inferior? Ada yang tahu? Suatu celah di bawah konka inferior yang merupakan muara dari ductus nasolacrimalis, dokter. Suatu celah di bawah konka inferior. Oke, kalau berdasarkan deskripsimu, ini meatus nasi inferior atau bukan? Bukan ya. Jadi, meatus nasi inferior adalah, namanya meatus ya, suatu ruangan atau celah atau rongga ya, yang berada di antara konka inferior dan dinding lateral kafum nasi. Jadi lokasinya seharusnya meatus nasi inferior itu letaknya di bawah konka inferior, dia batasnya konka inferior dan dinding lateral kafum nasi. Sedangkan pada kasus ini yang kalian lihat
tampak benda asing yang terletak di antara septum dengan, kira-kira apa bangunannya di sini? Konka, Dok. Ya, benda asing terletak di sepertiga anterior kafum nasi di antara septum dan konka inferior. Jelas ya? Jadi harus dideskripsikan dengan jelas untuk lokasinya. Kemudian dideskripsikan warnanya dan bentuknya. Karena kita akan memperkirakan benda asing itu benda asingnya apa, kemudian nanti teknik untuk pengambilannya. Kemudian kita nilai mukosa. Mukosa di sekitar benda asing, apakah kalian setuju kalau mukosanya normal? Yang kelompok 2. Tidak, dokter. Tidak. Jadi menurutmu mukosanya seperti apa? Itu terlihat agak hiperemis, dokter. Ya, kita bisa lihat mulai ada vaskularisasi nih, Adik. Ada gambaran vaskularisasi. Jadi mukosanya hiperemis dengan sekret. Sekretnya apa ini? Mukopurulen. Mukopurulen. Ingat, seros itu seperti air mengalir. Mukoid itu jernih tapi lengket. Jadi kalau kental dan berwarna keruh itu kita definisinya mukopurulen. Ya. Jadi ini mukoid sampai ke mukopurulen. Kemudian sudah ada reaksi inflamasi di sekitar benda asing. Ditunjukkan dengan adanya vaskularisasi sehingga mukosanya tampak lebih hiperemis. Gambaran vaskulernya lebih tajam, terlihat, bisa terjadi hipervaskularisasi, bisa terjadi vasodilatasi di area tersebut. Karena kita tahu kalau ada radang akan ada tanda-tanda rubor, kalor gitu ya. Ya, ini yang tampak pada pemeriksaan endoskopi atau rinoskopi anterior. Jadi nanti dibetulkan ya untuk hasil pemeriksaannya. Sampai sini sudah cukup jelas? Jelas, dokter. Jelas, Oke. Dokter. Ya. Apakah kita bisa melihat konka inferior hipertrofi atau eutrofi atau udem atau tidak? Sebenarnya tidak bisa dinilai sih, dokter. Ya, jadi ditulis tidak bisa dinilai karena tertutup oleh benda asing, ya kan? Ditulis aja tidak bisa dinilai tertutup oleh benda asing. Boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi cukup jelas ya. Ini gambaran endoskopinya. Kemudian ini pada endoskopi di sisi kontralateral. Kita lihat, itu ke arah meatus medius. Ini ya. Ini ke arah nasofaring. Oke, sekarang kita lanjut pada tugas berikutnya. Sebetulnya setelah kita melakukan anamnesis, kemudian kita melakukan pemeriksaan fisik, yang kita buat apa dulu sebelum kita menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan? Kita harus menentukan diagnosis banding, ya. Jadi pada pasien ini datang dengan hidung tersumbat pada satu sisi. Berdasarkan anamnesis, hidung tersumbat satu sisi, definisi diagnosis banding yang paling mungkin apa saja? Boleh dari kelompok 2 menyebutkan maksimal 3 diagnosis banding. Korpus alineum, dokter. Kemudian polip nasi. Kemudian Lalu mungkin hipertrofi konka, dokter. boleh. Jadi itu 3 ya, Dek. Jadi yang pertama adalah kalau ada hidung tersumbat satu sisi, yang harus diingat kemungkinannya ada benda asing, ada tumor, atau ada kelainan anatomi pada satu sisi tersebut. Ya, tadi tumor diwakili oleh adanya polip, tapi bisa tumor jinak, tumor ganas. Kemudian untuk kelainan anatomi bisa septum deviasi, bisa konka hipertrofi. Nah, kemudian kita cocokkan dengan onset.
onset pada pasien ini adalah 4 jam. Jadi seharusnya diagnosis banding tumor dan diagnosis banding untuk kelainan anatomi bisa langsung disingkirkan. Ya, karena tumor dan kelainan anatomi tidak mungkin keluhannya hanya 4 jam. Jadi, kita ambil diagnosis sementaranya langsung benda asing. Kemudian kita lihat dari hasil pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik pasien ini, tadi kita melihat ada gambaran seperti benda asing di sepertiga anterior kafum nasi. Sekarang, pada saat kalian melakukan rinoskopi anterior, bila ini hanya dilakukan rinoskopi anterior, kemudian tampak seperti ini, apakah masih diperlukan pemeriksaan penunjang? Pertanyaan saya. Ayo, kelompok 2. Ada berapa orang yang saya kasih tugas untuk di kelompok 2? 10 orang, dokter. 10. Nah, 10 orang. Jadi, kalau pada hasil rinoskopi anterior tampak seperti ini, apakah masih diperlukan pemeriksaan penunjang? Izin menjawab, dokter. Menurut saya tidak perlu, dokter. Tidak perlu. Kenapa? Karena memang lokasinya bisa terlihat melalui rinoskopi anterior. Ya, karena benda asingnya jelas, lokasinya jelas, bendanya tampak jelas, kemudian tidak ada komplikasi lain. Ya, jadi kita bisa lakukan tindakan. Oke, sekarang bila dilakukan pemeriksaan penunjang, yang kalian usulkan di sini yang pertama adalah eksfoto polos. Posisi eksfoto kepala, posisi frontal, dan lateral. Kurang tepat posisi frontal dan lateral, mungkin ya lebih tepatnya posisi apa dan apa. Lateralnya sudah tepat, tapi kalau frontal tepatnya apa ya? Posisi? Apakah posisi waters, dokter? Posisi waters lebih untuk melihat sinus maksila. Kalau ini kan kita nggak perlu sinus maksila. Maksud kalian posisi frontal itu apa, Dek? AP lateral, dokter? Ya, jadi AP lateral mungkin ya. Sekarang, kapan kita lakukan pemeriksaan foto ronsen? Atau pertanyaannya saya ganti. Indikasinya kapan dilakukan ronsen? Izin menjawab, dokter. Jadi, ronsen dapat dilakukan ketika bendanya tidak diketahui tidak mengandung unsur logam. Tidak mengandung unsur logam. Bahan dasarnya bukan logam. Jadi kalau bukan logam dilakukan foto ronsen. Semua setuju yang di kelompok 2? Tadi yang presentasi siapa tentang benda asing ya? Tentang ronsen? Maaf, dokter. Saya terbalik. Apabila bahan dasarnya ada logamnya, maka dapat dilakukan foto ronsen. Ya, jadi kalau benda asingnya itu dicurigai berupa logam, kita bisa lakukan pemeriksaan foto ronsen. Ya, tadi saya sedikit kurang setuju dengan pendapat yang tadi dipresentasikan. Kalau benda asingnya bukan logam, ditunggu beberapa saat baru dilakukan foto ronsen. Itu kurang tepat karena pada prinsipnya pada benda asing yang non-logam, pemeriksaan ronsen polos tidak akan memberikan hasil yang bermakna. Karena benda yang bukan logam tidak bisa diproyeksikan dengan foto polos. Ya, jadi
akan tampak abu-abu, jadi superposisi dengan gambaran tulang di sekitarnya. Jadi foto polos pada benda asing ditujukan untuk benda asing yang materialnya logam. Jelas ya? Oke, sekarang pada pemeriksaan penunjang yang berikutnya, kalian menyebutkan ada endoskopi rigid dan endoskopi fleksibel. Sekarang saya ingin bertanya, pada benda asing, apa kelebihan dan kekurangan masing-masing endoskopi ini untuk pemeriksaan benda asing di kafumnasi? Ada yang bisa menjawab? Tidak harus yang dari kelompok 2, siapa aja boleh. Belum ada? Oke, jadi pada pemeriksaan dengan menggunakan rigid, pada di rigid ini teleskop ada beberapa derajat, ada yang 0 derajat, ada yang bersudut seperti ini, ya. Memang pada pemeriksaan kafumnasi maupun nasofaring lebih sering menggunakan teleskop yang rigid. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan pemeriksaan dengan teleskop yang fleksibel. Fleksibel endoskopi lebih sering digunakan untuk pemeriksaan di daerah orofaring atau laring, ya, karena seperti yang kalian lihat dia fleksibel. Jadi pada saat kita akan memeriksa ke arah hipofaring kemudian ke arah laring, pasien lebih nyaman karena skop ini masuknya lewat hidung, sehingga pasien tidak terlalu merasa terganggu. Sedangkan kalau kita menggunakan rigid endoskopi untuk pemeriksaan hipofaring maupun laring, skop ini harus masuk ke mulut, ya, dengan sudut menghadap ke inferior, sehingga lebih tidak nyaman buat pasien. Sedangkan untuk pemeriksaan pada benda asing kafumnasi, lebih disarankan menggunakan rigid. Karena apa? Dengan menggunakan rigid, kita bisa melakukan endoskopi sekaligus melakukan ekstraksi benda asing. Kalau menggunakan fleksibel endoskopi, keuntungannya adalah karena dia lentur, biasanya tidak terlalu menyakiti atau tidak terlalu mengganggu kenyamanan pasien. Tetapi fleksibel endoskopi harus dipegang menggunakan 2 tangan. Artinya apa? Kalau kalian menggunakan fleksibel endoskopi, kalian tidak bisa melakukan ekstraksi benda asing pada saat yang bersamaan. Kalau untuk diagnostik, dua-duanya bisa. Tapi kalau akan melakukan tindakan dengan bantuan endoskopi untuk kafumnasi, biasanya kita menggunakan endoskopi yang rigid. Saat ini jelas ya? Jelas, dokter. Oke. Jadi, berdasarkan hasil anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, endoskopi termasuk penunjang ya kalau untuk dokter umum, karena pemeriksaan fisiknya rinoskopi anterior. Diagnosis lengkap pada pasien ini apa? Nah, kalau ini saya minta kelompok 2 yang jawab. Jadi, diagnosisnya tolong diperbaiki. Diagnosis lengkap pada pasien ini adalah izin menjawab, dokter. Untuk diagnosisnya adalah corpus alienum pada sepertiga anterior kafumnasi. Terus sepertiga anterior kafumnasi di antara konka dan septum. Oke, ya. Jadi kalau untuk diagnosis yang lengkap itu cukup menyebutkan benda asing atau corpus alienum ya,
pada kafum nasi kiri. Itu diagnosis lengkapnya. Kalau tadi diagnosis yang kalian sampaikan baru menyebutkan benda asing saja, itu kurang lengkap. Karena kalian tidak menyebutkan apakah lokasinya di kafum nasi kanan atau kiri. Yang ditakutkan benda asingnya di kiri, nanti yang kalian lakukan tindakan di sebelah kanan. Jadi harus ditulis kanan dan kiri ya. Kemudian pada benda asing seperti ini, kira-kira teknik ekstirpasi atau ekstraksi benda asingnya menggunakan apa, Dek? Kita bisa mengambil benda asingnya pakai apa? Alatnya. Kalau seperti ini, mau pakai, kamu kira-kira mau ambil pakai apa? Boleh silahkan berpendapat, kira-kira mau diambil pakai apa? Saya absen satu-satu kalau nggak ada yang jawab. Afri. Loh, mana? Afri, Madonna, Yolanda, Pangabean. Halo, dokter. Apakah terdengar, dokter? Terdengar, boleh. Kira kamu mau ngambil benda asing tadi pakai apa alatnya? Untuk alatnya sendiri tergantung dari bentukan dari... Loh, ya bendanya yang tadi loh. Iya, untuk benda... Pasien ini kira-kira mau kamu ambil benda asingnya pakai apa? Menggunakan pinset mungkin, dokter. Pakai pinset. Pinset yang mana? Kan ada beberapa jenis pinset. Belum kepikiran. Oke, Delia Francisca. Ingin menggunakan forceps alligator, dokter. Forceps alligator. Oke, Astri Dianiva. Dokter bisa menggunakan nasal forceps atau bisa menggunakan pinset bayonet. Oke, Asmi Mufidah, kamu mau menggunakan apa? Mungkin bisa menggunakan forceps juga, dokter. Oke, Rido Egan. Izin menjawab, dokter, mungkin menggunakan pinset bayonet, dokter. Oke, Aditya Leonorese. Izin jawab, dokter. Dokter, mungkin dapat digunakan videomu belum nyala, Dek. Oh ya, Dok. Berarti dokter, untuk pengambilannya bisa menggunakan ekstraktor korpal hidung, dokter. Itu seperti hook gitu, dokter. Oke, Nur Azhara. Kamu mau pakai apa? Izin menjawab, dokter, menggunakan aligator, dokter. Oke, Andi Faisal. Mohon izin menjawab, dokter, sama seperti yang sebelumnya dengan menggunakan aligator, dokter. Oke, Rona Ayu. Izin menjawab, dokter, menggunakan aligator dan dilihat dengan endoskopi, dokter. Oke, Mila. Izin menjawab, dokter, menggunakan aligator, dokter. Oke, jadi semua sudah menjawab ya. Ada yang menggunakan pinset bayonet ya kalau untuk kafum nasi. Ada yang menggunakan aligator. Ada yang menggunakan aligator atau forceps ya. Ada yang menggunakan hook. Oke, sekarang kita lihat lagi benda asingnya. Ya, benda asingnya berbentuk apa, Dek? Bulat, dokter. Yang kamu lihat? Bulat. Oke. Sekarang kamu bisa bayangkan, kalau benda asing berbentuk bulat, kamu jepit memakai forceps atau memakai aligator atau memakai pinset, kira-kira bisa apa enggak? Tidak, dokter. Enggak bisa. Jadi, pada pengambilan benda asing di kafum nasi, alat yang tepat adalah cunam atau hook. Bentuknya seperti sendok sebetulnya ya, lebih seperti sendok, cuman tengahnya berlubang, yang khusus memang dipakai untuk mengambil benda asing. Jadi cunam atau hooknya tadi dimasukkan melewati tepi atas dari benda asing ini,
Kemudian dia sampai di posterior dari benda asing, cunamnya masuk posisinya seperti ini ya, Dek. Masuk ke atas dari benda asing, ini kan benda asingnya ya. Jadi cunamnya bentuknya ujungnya bengkok seperti ini. Jadi dia melewati benda asing, kemudian dikait keluar. Ya, jadi bentuknya memang seperti sendok atau seperti hook. Kenapa kita tidak menggunakan suction? Pertama, kalau bendanya padat, di suction seringnya tidak bisa. Yang kedua, kenapa kita tidak menggunakan aligator atau forceps atau pinset? Pada benda asing tidak disarankan kecuali tidak disarankan menggunakan pinset. Ya, kecuali bendanya kertas. Karena apa? Karena pinset itu kalau benda asingnya terlepas, benda asing itu akan semakin terdorong ke arah posterior. Jadi semakin tidak bisa diambil. Begitu juga dengan forceps. Forceps digunakan bila benda asingnya misalnya seperti sesuatu yang ada kaitnya, bisa dipegang kaitnya, atau benda asingnya seperti semilunak. Cuman pada prinsipnya, semua benda asing lebih baik diambil menggunakan cunam atau yang berbentuk seperti sendok atau hook yang memang dikhususkan untuk pengambilan benda asing. Karena yang lain akan menyebabkan miss dari benda asing sehingga dia berpindah posisi. Dia bisa masuk ke meatus inferior, dia bisa masuk ke meatus medius, atau dia bisa berjalan ke belakang ke arah koana sampai ke nasofaring. Jadi jelas ya. Jadi untuk tindakan pengambilan harus menggunakan cunam khusus untuk pengambilan benda asing. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan karena saya juga sudah dihubungin sama mahasiswa S1 untuk BBDM. Ya, jadi cukup ya untuk yang benda asing. Nanti setelah BBDM, biasanya BBDM 100 menit ya. Nanti mungkin kita lanjutkan untuk presentasi yang kedua. Sambil yang tadi perbaikan-perbaikannya diperbaiki, nanti dikirim ulang ke saya. Ya, Dokter. Itu? Ya. Baik, Dok. Silahkan ditutup oleh Chief. Ya, demikian untuk diskusinya. Terima kasih Dokter Ana dan terima kasih teman-teman. Nanti bisa dilanjut lagi setelah BBDM. Terima kasih. Nanti saya hubungi. Terima Ya, kasih mari. banyak, Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.